Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita, channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Oke, kali ini saya berada di dalam tunnel. Tunnel. Kenapa disebut tunnel? Karena bentuknya memang seperti gua. Jadi atap atasnya itu kita menggunakan besi dilengkungkan. Nah, dan ini tadi terbentuk seperti lorong. Dan di dalam ini hanya muat sedikit populasi ya, karena ini biasanya kalau untuk double itu hanya bisa untuk dua baris kayak gitu ya. Nah, bisa dilihat ini warnanya putih, bukan tanahnya yang putih ya, tapi ini adalah kapur dolomit yang kita aplikasikan di tanah dalam tunnel ini tuh. Nah, ini tertutup ya, tertutup penuh. Di atas menggunakan plastik UV, sebelah samping kanan kiri full kita gunakan screen. Nah, ya, tunnel ini kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang rentan isolasi, supaya tidak terisolasi, supaya tidak terkawinkan oleh serangga-serangga. Jadi kita menggunakan sistem tunnel ini, dan lumayan efektif. Bila kita tanam cabai sampai berapa kode, itu bisa per tunnel kita beri satu kode, jadi biasanya aman dari isolasinya. Nah, tips nih untuk tanah-tanah yang ada di greenhouse. Tanah-tanah di greenhouse itu kan tidak berubah terus-menerus kita gunakan. Lah, biasanya itu cenderung dia akan menjadi sarang penyakit ada di dalam tanahnya, dan juga cenderung tanahnya akan semakin asam karena terus-menerus kita asupkan bahan kimia, pupuk kimia. Itulah makanya untuk menormalkan lagi kita perlu yang namanya menormalkan pH-nya. Yang pertama kita lakukan, kita bongkar dulu bekas bedengan yang kita gunakan sebagai media tanam. Kita ratakan seperti ini ya, rata lah, hanya rata, maksudnya kita sebar tanahnya. Setelah itu kita beri dolomit di atasnya. Ini untuk ukuran kesananya ini sekitar 18 meter, kesininya sekitar 3 meter. Itu kita kasih 40 kg dolomit. Tapi ini belum kita ukur, kita biarkan saja dulu, kita tabur. Setelah itu kita airi, biarkan meresap dulu. Mungkin besok atau lusa sudah akan saya lakukan pengukuran pH tanah. Bila pH-nya tidak sampai di angka 6, saya otomatis akan menambahkan lagi kapur pertanian ini supaya pH-nya semakin normal. Kegunaannya apa? pH tanah perlu kita kontrol, yaitu kalau pH tanah kita normal di angka 6 sampai 7, tanaman apapun biasanya cenderung akan lebih bagus, akan lebih mudah menyerap unsur hara, akan lebih mudah pengendalian hama penyakitnya. Karena apa? Ketika tanah itu pH-nya asam atau kurang dari 6, 5, 4, 3 atau ke bawah, itu dia akan sangat sulit sekali untuk menyerap pupuk-pupuk atau unsur hara yang kita berikan. Walaupun sebanyak apapun, sebagus apapun pupuk yang kita berikan, pupuk kimianya, dia tidak akan bisa terserap karena kalau tanah bersifat asam, otomatis dia akan sangat sulit sekali memecah unsur kimia yang ada di pupuk itu, yang kemudian bisa diserap oleh tanaman. Karena tanaman tidak mungkin langsung bisa menyerap pupuk kimia itu langsung ditelan seperti itu, tapi dia harus merubah menjadi ion, kation, seperti itulah istilahnya, bahasa mudahnya, supaya bisa dimasak dulu di tanah, dimasak, dijadikan makanan yang pas untuk tanaman, baru bisa dimakan. Tuh. Yang kedua, apabila tanah kita asam, itu akan cenderung sekali disukai oleh penyakit. Penyakit seperti apa ya? Seperti layu fusarium, penyebabnya itu jamur-jamur fusarium. Terus bisa juga disukai bakteri, itu bisa juga disukai apa ya namanya itu yang menyebabkan pendelen, kalau bahasanya yang akar gada disukai. Itu dia akan disukai parasit, dia akan berada betah di tanah. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan pH 6 sampai 7, maksimal 7 dan minimal 6, mereka tidak suka untuk hidup di sana, dan karena memang bukan habitatnya. Habitat mereka adalah tanah-tanah yang asam. Tapi kalau untuk tanah-tanah yang normal, tidak asam dan tidak basah, mereka sulit sekali untuk hidup. Nah, dengan begitu otomatis ketika kita menanam tanaman yang sudah memiliki ketahanan tertentu, kita tanam di tempat yang seperti ini yang pH-nya normal, itu dia akan bisa bertahan dengan lebih baik kayak gitu. Cara dosisnya berapa sih pasnya untuk pemberian kapur dolomit itu, kita buat hitungan mudah saja. Misal 6, pH kita 6 yang kita inginkan, dan pH tanah kita ternyata setelah diukur itu hanya 5. Mudah saja, dengan cara menghitung per meter persegi minimal kita beri 1 kg dolomit atau kapur pertanian. 1 meter persegi kita berikan 1 kg dolomit. Tuh, mudahnya ya.
tapi biasanya itu bisa menaikkan satu angka, satu strip tuh. Jadi per meter persegi kita kasih 1 kilo dolomit. Dolomit murah kok dibanding dengan pupuk yang lain. Dolomit murah, dia per 30 kilo itu kalau tidak salah macam-macam sih, ada yang 12,5, ada yang 15.000 kayak gitu ya, tergantung jenis dan mereknya. Kalau gunakan kapur bangunan seperti apa? Tidak bisa. Kapur bangunan itu berbeda fungsi dibanding dengan kapur dolomit, karena kapur dolomit itu memiliki kandungan kimia tertentu, sedangkan kapur bangunan memiliki kandungan kimia tertentu. Nah, perbedaan kandungan kimia itulah yang akan membuat perbedaan juga pada hasil tanah kita yang ingin kita naikkan pH-nya. Oke, jadi jangan salah, jangan dianggap kalau sama-sama putih bisa kita gunakan untuk mentang-mentang sama-sama kapur lah, bahasa kapur sama-sama warna putih dianggap juga bisa menaikkan pH. Tidak seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap menjadi petani cerdas Indonesia agar modal yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan bisa seimbang. Oke, terima kasih sudah menyimak channel kita, channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia.